Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, para jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rohat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali lewat Zoom ya, dalam rangka untuk saling menasihati. Dan pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas tentang apa yang bisa kita perbuat ya, kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia ya, terutama pada orang-orang dekat kita ya, orang-orang yang kita cintai, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka ya. Di sini ada hal yang ingin saya sampaikan. Muqaddimah ya. Muqaddimah tentang urgennya mempelajari hal ini. Pembahasan ini. Yang pertama ya, kita tahu bahwasanya kematian tidak bisa dihindari. Ya. Kematian tidak bisa dihindari. Siapapun orangnya, dia pasti akan merasakan namanya kematian ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Seluruh yang bernyawa ya, yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan ini mencakup umum ya. Yang bernyawa ini mencakup apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia pejabat, apakah dia rakyat jelata, apakah dia dai, apakah dia murid ya. Semuanya ya, tidak mungkin dia menghindar dari namanya kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut. Kemanapun kalian berada, maut akan mengejar kalian. Demikian juga Nabi SAW, Jibril pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Muhammad, ya, aish ma syi'ta, ya, fa innaka mayyit, wa ahbib man syi'ta, fa innaka mufariquh, wa'mal ma syi'ta, fa innaka majziyun bih. Kata Jibril kepada Rasulullah, wahai Muhammad, hiduplah yang kau sukai ya, semaumu, hiduplah semaumu, fa innaka mayyit ya. Hiduplah semaumu, sungguhnya kau akan mati. Sungguhnya kau akan wafat ya. Ini Jibril berkata kepada Nabi SAW. Kemudian, wa ahbib man syi'ta, cintailah yang kau kehendaki. Cintailah yang kau kehendaki. Fa innaka mufariquh, kau akan berpisah darinya. Kau akan berpisah darinya. Ya. Kemudian wa'mal ma syi'ta, lakukan apa yang kau sukai. Sesungguhnya kau akan dibalas. Kau akan dibalas. Ini nasihat Jibril kepada Nabi SAW, juga nasihat kepada kita semuanya ya. Kita mau hidup berapa lama pun, kita akan meninggal dunia. Mau olahraga, mau minum obat-obat kesehatan, mau jadi herbalis, mau apa saja, mau operasi sana, operasi sini,
Tapi bagaimanapun kita akan meninggal dunia. Kemudian wa ahbib man syi'ta. Cintailah siapa yang kau kehendaki. Ya. Fa innaka mufariqu. Kau pasti akan berpisah darinya. Apakah dia yang dahulu meninggalkan engkau atau kau akan meninggalkan dia? Dan ini terjadi. Kawan-kawan yang kita cintai meninggal kita terlebih dahulu. Seorang suami meninggalkan istrinya, seorang istri meninggalkan suaminya, orang tua meninggalkan anaknya, anak meninggalkan orang tuanya. Wa amal ma syi'ta, dan lakukan apa yang kau kehendaki, fa innaka majizun bih. Sungguhnya kau akan dibalas dengan perbuatanmu. Maka kematian tidak bisa hindari dan bisa jadi ya kalau orang-orang yang kita cintai meninggal, maka perlu kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingatkan, kebutuhan mayat kepada kebaikan ya jauh lebih butuh daripada yang masih hidup. Orang masih hidup, dia masih bisa beramal, dia masih bisa berbuat, dia masih bisa berencana, dia masih bisa berubah rencana, dia masih bisa bertobat, dan banyak yang bisa dia lakukan. Ya, dia bisa melakukan amalan besar. Ya, terserah dia masih hidup, dia masih bisa bertasarruf, dia masih bisa bertindak, masih bisa melakukan kegiatan. Adapun orang sudah meninggal dunia, dia sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak bisa lagi menambah sedikit pun kebaikan, sudah tidak bisa lagi mengurangi pun sedikit keburukan yang dia miliki. Makanya saya bacakan perkataan Abdul Haq, Al-Hafidz Abdul Haq Al-Ishbili, perkataan yang indah. Dia mengatakan, li'annal hayya qad yastaqillu ma yuhdi ilaihi. Seorang yang masih hidup, qad yastaqillu ma yuhda ilaihi. Terkadang kalau ada yang kasih dia sesuatu, dia merasa tidak terlalu penting, ya. Wa yastahqiru, ya, ma yuthafu bihi, dan terkadang dia merasa meremehkan apa yang diberikan kepadanya. Adapun wal mayyit la yastaqiru syai'an. Adapun mayat tidak pernah meremehkan apapun. Dia sudah meninggal ya. Min dzalik, walau kana miqdara janahi ba'udah, meskipun hadiah yang diberikan kepada dia hanya seukuran sayap semut, nyamuk. Aw wazna mithqali dzarratin, ataupun hanya sebesar seberat atau seringan semut kecil, yaitu perkara yang sangat sepele, ya. Li'annahu ya'lamu biqimatihi, karena dia tahu, ya, dia sangat perlu diberikan hadiah pahala. Dia sangat perlu, meskipun menurut kita yang masih hidup itu apa sih pahala itu? Kita bisa bikin, besok masih bisa, pagi masih bisa, sore masih bisa, ya. Banyak yang bisa kita lakukan kalau masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia, dia merasa apapun yang diberikan kepada dia, ya, tidak ada yang sepele bagi dia. Meskipun menurut kita yang masih hidup hanya apa seukuran sayap seekor nyamuk, ya. Tapi bagi mayat itu sangat perlu. Kenapa? Li'annahu ya'lamu qimatahu, karena dia tahu tentang nilai daripada kebaikan tersebut. Qad kana, ya, yaqdiru alaihi fadayya'ahu. Dia tahu dulu waktu dia masih hidup dia bisa lakukan itu semua, tapi dia sia-siakan ketika dia masih hidup. Ketika dia sudah meninggal sudah enggak bisa lagi. Oleh karena saya katakan kebutuhan orang yang sudah meninggal dunia kepada kebaikan sangat perlu. Kita bayangkan bagaimana misalnya ada saudara kita, orang terdekat kita, wali'adzubillah, misalnya orang tua kita, apa orang yang kita cintai, sekarang di alam barzah, dalam kegelapan, ya, dalam tempat yang sempit, dia sangat butuh kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepadanya. Sehingga tempat yang sempit tersebut menjadi terang benderang, menjadi lapang, ya, sendirian di situ. Tidak ada teman, tidak ada kawan, ya. Menghadapi kehidupan yang berkepanjangan di suatu alam tersendiri, maka kebaikan sangat diperlukan oleh orang yang sudah meninggal dunia, ya. Yang ketiga, kenapa kita perlu bahas masalah ini? Ya, terkadang kita kurang perhatian atau kurang baik, ya, kepada orang yang kita cintai semasa hidupnya. Ya, ini banyak dirasakan oleh orang-orang, ya. Menyesal ketika ayahnya sudah meninggal, menyesal ketika ibunya sudah meninggal, menyesal ketika suaminya sudah meninggal, menyesal ketika istrinya sudah meninggal dunia, menyesal ketika anak-anaknya sudah meninggal, ya. Dia menyesal. Kenapa menyesal? Karena ketika masih hidup, orang-orang yang dia cintai tersebut masih hidup, dia kurang baik, kurang menunaikan haknya. Seorang istri masih membangkang kepada suaminya, seorang suaminya sering mengkhianati istrinya,
seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, orang tua kurang perhatian sama anaknya, dan itu begitu orang-orang yang mereka cintai tersebut pergi meninggalkan mereka, baru kemudian penyesalan yang muncul belakangan. Dan ini sering terjadi, ya, sering terjadi, ya. Dan banyak kejadian seperti ini. Ya, dahulu ketika ayah masih hidup, ketika ibu masih hidup, ya, suka membentak orang tua, masih pelit sama orang tua, tidak pernah ngajak traktir orang tua makan di restoran, sibuk dengan kesibukannya sendiri, mencari dunia yang tiada habis-habisnya, menghabiskan waktu dan umurnya dengan teman-temannya, sementara orang tua ingin diajak ngobrol, ya. Kemudian ketika orang tuanya meninggal dipanggil Allah, dia menyesal, ya. Menyesal. Nah, apa yang harus dia lakukan? Ya, maka inilah perlunya kita membahas tentang apa yang bisa kita lakukan kebaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rohat, berbuat baik kepada mayat secara umum bisa dua model, ya. Berbuat baik ya. Bisa dengan dua cara secara umum, ya. Yang pertama adalah mewakilinya dalam beramal. Nanti akan kita bahas ini dalam beramal. Niyaba anhu dalam bahasa Arab namanya mewakil dalam beramal, atau demikian juga menghadiahkan pahala. Pahala, ya, kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berakhlak mulia, mulia kepada mayat. Baik, jadi ada dua poin yang akan kita bahas. Bagaimana cara berbuat baik kepada mayat, ya. Saya akan mulai dari poin ini dulu. Karena masalah kedua banyak perselisihan, khilaf di kalangan para ulama. Saya mulai dari poin yang pertama. Bagaimana kita berbuat baik kepada mayat dengan berakhlak mulia kepada mayat, ya. Sebagaimana kita harus berakhlak mulia kepada orang yang masih hidup, demikian juga kita berakhlak mulia kepada mayat. Sebagaimana kalau kita menyakiti orang masih hidup berakhlak buruk kepada orang masih hidup, maka kita juga sebenarnya bisa berakhlak buruk kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nabi SAW bersabda, ya. Bersabda, kasru kata Nabi SAW, kasru idhamil mu'min mayyitan ka kasrihi, ya, ka kasrihi hayyan. Kata Nabi SAW, mematahkan Nabi SAW mematahkan atau memecahkan tulang seorang mukmin ketika dia sudah mati sama dengan memecahkannya ketika masih hidup. Di sini Nabi SAW mengingatkan bahwasanya kalau kau menyakiti seorang mayat, ya, kau patahkan tulangnya, kau hinakan tulangnya, sama seperti seandainya dia masih hidup, ya. Jadi harus dihormati apakah dia masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Oleh karenanya apa kebaikan yang kita bisa lakukan kepada mayat yang sudah meninggal dunia, ya. Di antaranya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, memaafkan. Ya, ini di antara kita berbuat baik kepada dia. Ini bukan perkara yang sia-sia, kita dapat pahala, ya. Misalnya ada orang yang menyakiti kita, mungkin pernah menjatuhkan harga diri kita di media misalnya,
menjelek-jelekan kita atau mengambil harta kita atau apa yang dilakukanlah terserah, menzalimi kita gampangannya. Kita dengar dia meninggal dunia. Kita tahu dia seorang muslim, dia seorang mukmin, ya. Apa yang kita lakukan? Maka kita lakukan di antaranya yang kalau kita mampu, kita maafkan dia. Kita maafkan dia. Kita orang mukmin, di hadapan kita ada dua pilihan. Kita enggak maafkan dia, saya enggak maafkan dia. Nanti saya akan kisos dia hari kiamat kelak. Itu boleh. Boleh kita enggak maafkan dia sudah meninggal dunia, sudah nanti kita ketemuan hari kiamat kisos. Mungkin kita ambil kebaikan-kebaikan dia atau kita transfer dosa-dosa kita kepada dia. Cuma dua yang bisa kita lakukan kalau dia zalimi kita. Di akhirat kita bisa tuntut dengan cara dia mentransfer pahala-pahala dia atau kita yang mentransfer dosa-dosa kita kepada dia. Ini bisa kita lakukan. Tapi yang lebih baik daripada itu adalah memaafkan. Memaafkan. Kalau kita maafkan dia sudah tidak dituntut lagi di hari kiamat kelak dan kita dapat pahala besar. Jadi kita lebih baik kita memaafkan, ya. Kasihan dia sekarang sudah meninggal dunia, berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir, kemudian selanjutnya dia di alam barzakh. Kasihan dia sendirian. Udah kita maafkan, dia sudah selesai, permusuhan sudah terputus, sudah selesai. Kita maafkan dia, mau apa lagi udah meninggal dunia. Dan kita pahalanya lebih besar daripada kalau kita nuntut di akhirat kelak. Jadi di antara berbuat baik kepada mayat, ya. Dan bisa jadi orang mayat tersebut kerabat kita. Banyak seorang istri jengkel sama suaminya, banyak seorang suami jengkel sama istrinya. Terkadang orang tua jengkel sama anak, terkadang anak dendam sama orang tuanya, terkadang sama kakak, terkadang sama adik, terkadang sama kawan, ya. Ini semua sudahlah kita maafkan. Dapat pahala lebih banyak, hidup lebih tenteram, dan dia juga selamat daripada kezaliman yang dilakukan kepada kita. Jadi di antaranya memaafkan. Kemudian di antaranya adalah menziarahi kuburannya. Sambil mendoakannya. Kata Nabi SAW, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahi kuburan sungguhnya itu mengingatkan kalian kepada kematian, kepada akhirat. Karena kalau kita tidak pernah lihat orang meninggal, kita enggak pernah kuburan, seakan-akan kita lupa bahwasanya kita juga akan mengalami apa yang dia rasakan. Makanya kalau kita ziarah kuburan, kita baca doa di antaranya, Assalamualaikum al-hadiyar minal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur, dan kami pasti akan nyusul kalian. Tatkala kita mengatakan kami pasti akan nyusul kalian, maka kita tergugah bahwasanya kita akan meninggal seperti orang tersebut. Jadi kita doakan dia, dan sebenarnya kalau kita ziarah kubur dan mendoakan dia, kita juga dapat keuntungan dengan mengingat akhirat, dan kita berbuat baik kepada dia dengan mendoakannya, ya, mendoakan dia, ya. Kemudian di antaranya yang bisa kita lakukan adalah tidak mencelanya. Tidak mencelanya, ya. Nabi SAW pernah bersabda, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencela orang sudah meninggal dunia. Orang sudah meninggal tidak usah dicela. Sudahlah, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Mereka telah sampai kepada hasil yang mereka lakukan selama di dunia. Mereka sudah merasakan balasannya. Mulai dari alam barzakh, ketika masuk kuburan, mereka sudah merasakan azab kubur atau nikmat kubur. Sudah enggak perlu ente bantu-bantu lagi untuk mencela mereka. Sudah selesai. Seakan-akan Nabi mengatakan, sudah serahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai tugasmu. Apalagi dia orang mukmin, mungkin dia jahat, mungkin dia menjengkelkan. Sudahlah. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Mereka telah sampai kepada apa yang mereka hasil yang mereka kerjakan selama ini di dunia. Dari ucapan mereka, dari tindakan mereka, dari komentar mereka, dari pandangan mereka, dari penglihatan mereka, dari pendengaran mereka, dari pukulan mereka, dari curian mereka, rampasan mereka, dari tipuan mereka, semuanya mereka sudah merasakan. Tidak perlu kau tambah-tambah mencaci maki mereka. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, la tadhkuru halkakum illa bi khair. Jangan kalian sebut-sebut tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia kecuali dengan kebaikan, ya. Datang dalam sebagian hadis Rasulullah SAW mengatakan uzkuru mahasina mautakum. Sebutlah kebaikan-kebaikan mayat-mayat kalian. Tapi hadisnya dhaif. Yang dilarang, ya. Kalau kita nyebut orang sudah meninggal, kata Nabi, sebut kebaikan. Dan jangan mencela, ya. Jangan mencela, ya. Adapun hadis tadi uzkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan mayat kalian, ini hadisnya dhaif, tapi maknanya benar, ya. Karena Nabi mengatakan la tazkuru halkakum illa bi khair. Jangan sebut-sebut tentang orang sudah meninggal kecuali kebaikan. Jadi tidak boleh kita mencela.
Ya, itu dasar goblok dulu waktu masih hidup, dasar brengsek, dasar apa. Nggak boleh. Nggak boleh. Karenanya dari sini kita tahu bahwasanya ya, tidak boleh menggibah orang mayat. Ya. Tidak boleh menggibah mayat. Gibah hukumnya haram kepada orang masih hidup atau apalagi orang sudah meninggal dunia. Ya. Kalau orang kita menggibah orang masih hidup saja, kita berbicara ngerumpi di belakang dia tidak tahu, itu dosa. Ya. Dosa. Kalau antum mau datang nasihati langsung, jangan ngomong di belakang. Ya, dikatakan gibah kenapa? Karena dia tidak hadir. Makanya Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, menyamakan dengan seperti makan bangkai manusia. Ayuhibbu ahadukum an ya'kul lahma akhihi maitan. Apa kalian kalau menggibah suka dengan makan bangkai daging bangkai saudaranya? Dia sudah mati, dia enggak bisa apa kita makan, kita cabik-cabik, sudah mati. Kenapa? Ketika kita menggibah, menceritakan keburukan dia tidak sedang hadir, tidak bisa bela diri. Tidak bisa bela dirinya, tidak bisa mengklarifikasi apa yang kita sampaikan, sehingga gibah terhadap orang sudah meninggal, orang masih hidup haram, apalagi orang sudah meninggal dunia. Yang kita ada datang nas secara khusus perintah dari Nabi tidak boleh mencelanya. Disuruh menyebut kebaikannya. Dia sudah mati, dia tidak akan bisa membela. Ya, sudah. Antum jangan menggibah orang yang sudah meninggal. Sebagaimana tidak boleh menggibah orang masih hidup, tidak boleh menggibah orang sudah meninggal dunia. Ustaz, apakah kita tidak boleh menyebutkan keburukannya sama sekali? Boleh, sebagaimana gibah terkadang boleh kalau ada maslahatnya. Gibah orang hidup terkadang boleh. Misalnya dia ada urusan kesalahan yang harus dijelaskan, kesesatan yang dia sebarkan harus dijelaskan. Sebagaimana orang sudah meninggal juga demikian. Tapi hukum asalnya kita tidak boleh menggibah orang yang sudah meninggal, sebagaimana tidak boleh menggibah orang yang masih hidup. Yang terakhir ya, kita ingin berbuat baik kepada dia dengan menyebut-nyebut kebaikannya ketika ketemu di masyarakat ya. Ya, ketika dia meninggal dunia ya. Seperti dalam hadis ketika ada mayat yang lewat maka sahabat memuji-muji mayat ini. Maka Nabi SAW mengatakan wajabat. Kemudian datang mayat berikutnya, sahabat menyebutkan keburukan-keburukannya, kata Nabi wajabat. Atau orang menyebut keburukan-keburukannya, kata Nabi wajabat ya. Yang pertama, wajabat maksudnya wajib. Apa wajib orang yang disebut kebaikannya? Maksudnya dia wajib masuk surga karena disebut-sebut kebaikannya. Orang mengakui kebaikan-kebaikannya. Kata Nabi setelah itu, antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Dan kita dapati sebagian orang seperti itu. Ketika dia meninggal dunia, semua orang yang mengenal dia memuji dia. Ya. Semua orang yang mengenal dia memuji dia. Ya, subhanallah. Saya punya kawan baru-baru ada meninggal dunia. Semua orang yang kenal dia memuji dia. Orangnya penyabar, orangnya dermawan. Sampai istrinya yang dia cerai, ini karena itu teman istri saya juga. Sampai istrinya dia dicerai, itu pun muji-muji dia. Padahal sudah dicerai. Bayangkan, bagaimana dia bisa jaga akhlaknya kepada istrinya yang sudah dia cerai. Biasanya orang kalau sudah cerai kan musuh-musuhan. Ya. Padahal Allah mengatakan au fariquhunna bi ma'ruf ya. Kalau nyambung pernikahan dengan baik, kalau menceraikan dengan baik. Ya. Allah perintahkan kalau kita mencerai dengan cara yang baik. Ini. Kawan saya tersebut ketika meninggal dia rahimahullahu taala, bahkan istrinya yang sudah dia cerai memuji-muji dia. Kenapa semua orang memuji dia? Ini tanda-tanda bahwasanya mudah-mudahan dia diterima oleh Allah ya, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan dalam surganya. Sebagaimana juga ada kawan juga seorang dai juga yang meninggal dunia. Semua orang yang mengenal dia tidak ada yang mencela dia. Semua memuji dia. Orangnya tawadhu, orangnya murah senyum, tidak pernah merasa tinggi, tidak pernah merasa hebat. Setiap ketemu orang dengan murah senyum kepada muridnya, kepada kawannya. Semua orang menyebut dia, semuanya memujinya. Seperti ini. Ini mudah-mudahan pujian-pujian tersebut yang disepakati oleh banyak orang, yang satu nyebut, maka mudah-mudahan pertanda bahwasanya ya amal dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Ini di antara akhlak kita kepada mayat, dan ini akan berdampak kebaikan baginya. Kita akan lanjut pada poin yang berikutnya, cara bagaimana kita berbuat baik kepada mayat ya, dengan dua hal, mewakilnya dalam beramal atau menghadiahkan pahala kepadanya. Insyaallah setelah ini kita akan bahas. Tolong dihapus. Berkaitan dengan perkara yang dua,
kita akan menyebutkan yang pertama, hal-hal yang bermanfaat bagi mayat yang disepakati oleh ulama, Tidak ada yang khilaf tentang hal ini para ulama. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, kata beliau yalhaqul mayyit thalath. 3 hal yang bermanfaat bagi mayat, ada tiga hal. Yang pertama adalah ad-du'a, ya, yaitu doa yang masih hidup untuknya. Kemudian di antaranya haji anhu, ya, menghajikannya, termasuk dalamnya mengumrohkannya. Kemudian sedekah atas namanya. Ini di antara hal yang disepakati oleh para ulama, ya. Kemudian yang berikutnya amal soleh yang dia adalah sebabnya. Baik, kita akan sebutkan dalil-dalil, ya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan yang bermanfaat doa, menghajikan, sedekah atas namanya, ya. Ini kemudian juga amal soleh yang dia merupakan sebab terjadinya amal soleh tersebut, dia juga dapat pahala. Tapi adapun amal soleh yang dia adalah sebabnya, contohnya seperti Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ya. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia ngajar kebaikan, dia suruh orang, dia ajar taklim, dia arahkan, ya, maka bagi dia pahala, ya, orang yang melakukannya, ya. Kalau orang terus melakukannya terus, selama orang itu melakukan, dia akan dapat pahala terus. Contoh, dia ngajari anak kecil baca Al-Fatihah. Anak kecil tersebut akhirnya bisa baca Al-Fatihah dari mulut orang ini. Maka selama 60 tahun anak ini setelah dia besar baca Al-Fatihah terus, maka pahalanya mengalir kepada dia. Kenapa? Karena dia mengajarin Al-Fatihah tersebut. Dia jadi sebab anak-anak ini bisa jadi baca Al-Fatihah. Sampai anak ini baca Al-Fatihah, saya meninggal dunia, selama 60 tahun baca Al-Fatihah setiap hari paling minimal 17 kali dalam salat, maka seluruh pahalanya ngalir kepada dia, karena dia yang menyebabkan, ya. Demikian juga, ya. Contohnya lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falaha ajruha wa ajru man ittaba'ahu, ya, atau man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang beri contoh dalam Islam, contoh yang baik. Jadi ini Nabi ucapkan ketika ada seorang banyak dalam kondisi sulit, kemudian ada orang miskin, kemudian ada seorang sahabat, dia maju di hadapan sahabat yang lain, kemudian dia kasih sedekah. Akhirnya diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, ya. Ya sama seperti seorang yang kemudian yang pertama kali membuka majelis taklim di suatu masjid, yang pertama kali jadi DKM misalnya, akhirnya orang-orang pada ikut-ikutan, ya. Dan seperti itu, ya. Dia mencontohkan pertama kali sunnah yang sudah mati, orang tidak mengerjakan. Kemudian dia hidupkan, akhirnya orang pada ikut semua, maka pahala mengalir terus kepada dia, karena dia yang mempelopori sebagai perintis. Kemudian juga di antaranya Nabi SAW bersabda, ya, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun salihu yad'u lahu. Kata Nabi SAW, jika anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya. Anak Adam meninggal tidak bisa beramal lagi. Kecuali dari 3 perkara. Sedekah jariyah, kita tahu sedekah jariyah, bikin masjid kayak, atau buka sumur kayak, ya, airnya terus mengalir. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tafa'u bihi, anak soleh yang mendoakannya. Ini 3 hal yang menyebabkan pahalanya terus mengalir kepada dia meskipun sudah meninggal. Kenapa? Karena ini 3 hal ini adalah akibat perbuatan dia. Dia yang membuat sedekah jariyah, wakaf, dia yang mengajarkan ilmunya dibaca orang terus, ya, ribuan orang, jutaan orang.
anak soleh yang mendoakannya, anak soleh yang masih hidup terus mendoakan dia, maka pahalanya mengalir terus. Ini disepakati oleh para ulama. Terus di antara yang bermanfaat bagi mayat adalah doa yang masih hidup untuknya. Doa ini ada dua model ya. Kalau kita mau klasifikasikan, pertama doa siapapun, ya, muslim manapun. Yang kedua adalah doa anak, doa anak, anaknya yang soleh, doa anak. Taib. Adapun doa anak kata para ulama, doa anak, ya, sebenarnya masuk dalam hadis ini. Kenapa Nabi mengatakan di sini kalau seorang sudah meninggal terputus amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakannya. Kenapa Nabi tidak mengatakan orang muslim yang mendoakannya? Karena anak soleh ini lain hukumnya dengan orang lain yang mendoakan. Anak soleh dia spesial. Kenapa? Karena semua amal anak soleh di antaranya doa, pahalanya mengalir kepada sang ayah, pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Kepada orang tuanya. Kenapa bisa demikian? Karena orang tuanya yang mengarahkan, ya. Orang tuanya yang melahirkannya, ibunya yang melahirkannya, berasal dari air mani bapaknya, orang tuanya yang mengarahkannya. Enggak mungkin ada orang tua mengarahkan anak ke keburukan, ini jarang. Tapi kebanyakan orang tua mengarahkan kepada kebaikan. Ya, kalau ternyata anaknya nakal, maka dosanya tidak ditanggung orang tuanya. Yang penting bukan orang tuanya yang mengarahkan. Enggak ada orang tua mengatakan, "Nak, kamu jadi pencuri, kamu jadi kerja ini biar bisa korupsi." Enggak ada orang tua seperti itu insyaallah ya. Ya, kebanyakan diarahkan kepada kebaikan. Nanti kalau anaknya buruk, bukan atas arahan orang tuanya, dosa masing-masing. Tapi kalau dia melakukan kebaikan atas arahan orang tuanya, maka pahala semuanya mengalir kepadanya. Makanya dimasukkan dalam ini, amal soleh ada sebabnya. Jadi yang dia merupakan sebabnya. Jadi apa yang dilakukan anak soleh, pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Ini luar biasa. Ini pentingnya kita memiliki anak yang soleh. Kalau anak kita enggak soleh, usahakan cucu kita soleh. Agar kita juga terus dapat manfaat dari apa? Karena ini adalah hasil kita. Makanya kata Nabi SAW, inna atyaba ma akala rajulu ya min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Kata Nabi SAW, sebaik-baik yang dimakan oleh seorang adalah akibat hasilnya, adalah dari hasil kerjaannya. Dan sungguhnya anaknya merupakan hasilnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab tidak bermanfaat harta yang dia kumpulkan, wa makasab apa yang diusahakan, artinya anaknya juga tidak bisa menolongnya. Lihatlah bagaimana dalam hadis, inna rajula la turfa'u darajatuhu. Ada seorang laki-laki diangkat derajatnya. Maka dia heran, min anna li hadza, kok bisa saya diangkat derajatnya? Kata malaikat atau kata Allah, bistighfari waladika laka, karena anakmu mendoakan. Karena anakmu senantiasa mohon ampunan buatmu. Jadi doa anak sebenarnya masuk dalam model yang pertama. Adapun doa secara umum, doa siapapun, ya, muslim manapun, kenal atau tidak kenal, kerabat atau tidak kerabat, kalau dia mendoakan orang beriman, maka bermanfaat. Dan dalilnya terlalu banyak. Di antaranya kita disyariatkan salat janazah. Kenapa? Karena kita mendoakan. Inti salat janazah tanpa ruku, tanpa sujud. Kenapa? Untuk kita mendoakan, ya, mendoakan sang mayat. Yaitu mendoakan. Kemudian ketika Raja Najasyi meninggal dunia di negeri Habasyah, dia Nasrani tapi masuk Islam, kemudian karena tidak ada yang menyolatkannya, maka Nabi mengatakan, istaghfiru li akhikum. Ayo kita mohon ampun buat saudara kalian Najasyi. Ketika sebagian sahabat dalam perang Mu'tah meninggal dunia, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah, meninggal dunia ketika itu Abdullah bin Rawahah, Nabi mengatakan, istaghfiru li akhikum. Mohon ampunan bagi saudara kalian. Nabi suruh mendoakan mereka, ya. Orang sudah meninggal. Kita disyariatkan untuk pergi ke kuburan. Untuk apa? Mendoakan orang sudah meninggal dunia. Jadi jangan pelit-pelit kita doakan orang-orang yang kita cintai. Yang selama masih hidup mungkin kita kurang perhatian sama dia. Terutama orang-orang punya jasa besar sama kita. Jangan kita lupakan mereka. Orang punya jasa sama kita banyak. Kedua orang tua kita punya jasa. Mungkin guru-guru kita. Ya, mungkin ada kita di masa-masa sulit dia tolong kita. Jangan kita lupakan, seperti kacang lupa dengan kulitnya kata orang. Kita sudah berhasil, kita lupa sama dia. Dia dulu pernah membantu kita di saat-saat kita sulit. Doakan mereka dalam sujud kita, dalam salat kita. Apalagi mereka sudah meninggal dunia. Meninggal dunia. Ya. Yang mereka butuhkan doa. Ya. Bagi kita sepele, bagi mereka tidak sepele. Kita ngomong 1 menit, ya Allah ampuni dia, ya Allah
Bagi kita mungkin nggak ada nilai 1 menit, bagi mereka yang sudah meninggal itu nilainya sangat besar. Bisa jadi doa kita yang cuma beberapa detik merubah kondisi mereka tatkala di alam barzah. Ya, maka terutama orang-orang yang punya jasa sama kita, orang tua kita, ya, orang pernah baik sama kita, siapa saja, kawan kita mungkin, ya. Jadi doa siapapun muslim manapun bermanfaat bagi mayat. Kemudian menghajikannya, ini juga sepakat ulama. Kalau orang menghajikan orang lain sah hajinya, ya. Ini bukan kirim pahala, ya. Ini bukan kirim pahala, tapi dia mewakilkan. Ini bukan kirim pahala. Tetapi mewakilinya dalam mengerjakan. Ya. Seperti si A menghajikan si B. Si B sudah meninggal dunia, dia hajikan, boleh. Bahkan si B belum meninggal dunia tapi sudah tua, tidak mampu melakukan, tidak bisa naik pesawat, si A boleh menghajikannya. Dari uangnya kemudian dia hajikan, boleh. Namanya sama, sedekah. Sedekah juga kita minta atas nama orang. Kita sedekah, misalnya sedekah makanan kepada fakir miskin, ini untuk ayah saya, ini untuk ibu saya, boleh, nggak ada masalah. Sampai ada sebagian salaf demikian, dia selalu begitu, kasih makan sama orang, ini untuk saya, untuk ibu saya. Niatkan demikian, dia selalu bersedekah atas nama orang tuanya. Nah inilah perkara yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya sepakat oleh karenanya, kalau antum punya uang banyak dan antum ingin berbuat baik kepada orang tua, bisa bangun masjid atas nama orang tua, bisa sedekah atas nama orang tua, atau siapa saja yang antum kehendaki. Ya. Tapi tidak semua pahala kita kasih orang, enggak. Kita juga butuh pahala. Kita juga butuh pahala pada hari kiamat kelak. Kita juga enggak tahu, kita enggak jelas. Maksud saya, kita berbuat baik kepada mayat, tetapi kita juga sangat butuh pahala. Oleh karenanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bukan juga kebiasaan salaf mereka menghadiahkan seluruh pahala mereka kepada orang lain. Tidak, ada waktunya kita hadiahkan, ada waktunya pahala untuk kita sendiri, ya. Karena kita juga butuh pahala pada hari yang sangat mengerikan di hari kiamat kelak. Baik, kemudian ada perkara-perkara yang diperselisihkan. Sampai pada mayat atau tidak? Om Ilham minta maaf ya, saya ada tambah waktu sedikit nih. Ada khilaf di kalangan para ulama, namun kita secara umum ada dua pendapat. Sebagian pendapat ini misalnya dalam hal apa? Misalnya dalam hal puasa, kemudian sholat, baca Quran. Apakah ini bisa dikirim pahalanya semuanya? Ya. Kita bisa klasifikasikan menjadi mungkin menjadi dua. Atau kita bicara satu-satu pertama ya. Misalnya yang dipersikan para ulama, misalnya adalah puasa ya. Puasa. Sebelumnya saya ingin sampaikan juga di antara sedekah, di antara sedekah atas namanya, di antara bentuk berbuat baik kepada mayat dengan sedekah, di antaranya adalah dengan melunasi hutangnya, melunaskan hutangnya. Ya, ini juga penting. Ya. Kita tahu bahwasanya di antara ibadah yang sangat mulia adalah membebaskan orang dari hutang. Kata Nabi SAW, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa habul a'mali ila Allah sururun tudkhilu ala qalbil muslim, yaitu rasa kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Itu amalan paling dicintai oleh Allah. Di antaranya kata Nabi SAW, au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Orang masih hidup aja kita lunasi hutangnya, dia bahagianya luar biasa. Apalagi dia sudah meninggal dunia. Sementara Nabi SAW mengatakan, la tazalu nafsu ibni Adam mu'allaqatan hatta yuqda anhu. Senantiasa jiwa seorang mukmin tergantung, terhalangi sampai hutangnya, ya, mu'allaqatun bidainihi, tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi hutangnya tersebut. Apa maksudnya jiwanya tergantung? Ada yang mengatakan dia sudah masuk di alam, harusnya dia mendapatkan nikmat, dia dapat rizki, atau rohnya mungkin sudah masuk berjalan-jalan di surga, tapi tidak jadi, tertahan. Kenapa? Hutangnya belum dibayar. Maka ya ikhwan,
kalau kita punya saudara yang kita tahu dia punya hutang, kita mampu untuk melunasinya. Kita jangan bilang, udah percuma, dia udah meninggal, lunasi juga apa faedahnya kita lunasi. Justru dia lebih berbahagia sekarang ini kalau kita lunasi hutangnya. Ya, kalau dia masih hidup mungkin kita lunasi hutangnya, belum tentu dia berterima kasih. Tapi kalau dia sekarang sudah meninggal tidak bisa apa-apa, maka dia sangat butuh untuk dilunasi hutangnya. Demikian juga kalau ternyata hutang orang tua kita, ternyata hutang istri kita, ternyata hutang suami kita, hutang anak kita. Ya kalau kita mampu kita lunasi. Kalau enggak mampu lain cerita. Kalau enggak lain cerita. Tapi maksudnya kalau kita mampu ingin berbuat baik kepada dia, selain kita bersedekah atas namanya, kita juga bisa melunasi hutang-hutangnya. Ya, ini diantara bentuk berbuat baik kepada mayit dengan melunaskan hutang-hutangnya. Dan ini disepakati oleh para ulama bahwasanya itu berlaku. Taib, kita bahas misalnya masalah puasa. Ya. Dalam puasa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man mata, ya, wa alaihi siyam, shoma anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dan dia punya kewajiban puasa, maka walinya yang mempuasakannya. Ini dalil bahwasanya orang kalau ada saudaranya punya hutang puasa nazar, maka dia boleh mempuasakannya. Maka puasa ada dua bentuk di sini, saya ringkasin aja ya. Ada dua bentuk. Yang pertama puasa nazar. Maka disyariatkan walinya, siapapun, terutama walinya, untuk mempuasakannya. Misalnya kita tahu bahwasanya kakak kita dahulu punya nazar berpuasa, kalau saya lulus saya akan berpuasa 3 hari, 7 hari. Ternyata dia sudah lulus meninggal dunia. Kita tahu dia pernah bernazar, jadi kita puasainnya. Bagaimana dengan hutang puasa Ramadan? Maka ini ada dua kondisi, ya. Jika dia terus dalam uzur sampai meninggal, wafat, maka tidak perlu dipuasakan. Ini pembahasannya panjang lebar dalam masalah fikih puasa, ya. Jika sempat uzurnya hilang, namun dia tidak bayar, namun dia tidak bayar hutang, maka belum bayar hutang. Bagaimana contohnya? Contohnya begini, saya sederhanakan. Contoh, ada seorang, dia sakit ketika dia biasanya puasa, ketika masuk hari ke-7 dia sakit. Orang tua kita misalnya, atau siapa saudara kita sakit, hari ke-7 sakit. Terus sampai lebaran masih sakit. Terus sakitnya berlanjut sampai dia meninggal dunia pada 2 bulan berikutnya. Maka apakah orang ini perlu dipuasakan? Jawabannya tidak perlu, karena uzurnya tidak hilang-hilang. Karena dia baru wajib puasa kalau uzurnya hilang. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersafar atau barang siapa yang sakit, fa iddatun min ayyamin ukhra, yaitu dia bisa diganti di hari yang lain. Ternyata hari yang lain itu tidak dia temukan. Kenapa? Karena dia sakitnya berkesinambungan, berkelanjutan. Sehingga begitu kalau dia meninggal, misalnya bulan Syawal meninggalnya, tidak perlu diganti, kita tidak perlu puasakan. Beda dengan puasa nazar. Puasa nazar kita boleh menguasain. Adapun yang kedua, seorang sakit misalnya dalam Ramadan, kita tahu orang tua kita sakit, atau orang tua kita misalnya haid, datang bulan sehingga tidak bisa puasa seminggu. Kemudian dia dapati bulan Syawal, dia sehat, seharusnya dia bisa qadha, tapi dia enggak qadha. Dia sudah sembuh, harusnya dia bisa qadha, dia enggak qadha. Kemudian ternyata bulan Dzulqa'dah dia meninggal dunia, maka itu kita boleh puasakan. Dan ini kita berbuat baik kepada mayat dengan berpuasa atas nama dia, berpuasa atas nama dia. Baik. Di antaranya yang bisa kita lakukan juga, ya. Masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, masalah baca Quran. Masalah baca Al-Quran, ya. Atau misalnya bacaan zikir. Kita bacaan zikir. Maka ini ada khilaf kuat di kalangan para ulama, khilaf. Jumhur ulama, tiga mazhab, ya, tidak sampai. Tidak sampai pahalanya kita hadiahkan. Adapun pendapat Imam Ahmad sampai. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, ya. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kemudian juga untuk ulama zaman sekarang Syekh Utsaimin, ya.
Utsaimin. Intinya, saya ingin menyampaikan masalah khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak sampai, ya mazhab Hambali mengatakan sampai. Saya lebih condong pada tidak sampai. Tapi saya mengatakan jika ada yang mengirim pahala baca Quran atau pahala zikir kepada mayat, maka tidak boleh kita ingkari karena ini adalah pendapat yang dipilih oleh banyak ulama, bahkan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Caranya bagaimana ya seorang baca Quran, setelah itu dia berdoa, ya Allah jadikanlah pahalaku ini untuk ibuku, untuk ayahku. Saya ulang, ini masalah khilaf. Saya sendiri lebih condong tidak sampai. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Kenapa saya mengatakan tidak sampai? Ini pendapat dipilih Ibnu Katsir, ya. Kenapa? Karena tidak dipraktekkan oleh Nabi SAW, kemudian tidak dipraktekkan oleh para sahabat, tidak diriwayatkan satu sahabat pun melakukan demikian. Tapi ulama yang mengatakan boleh, mereka mengkiaskan, mereka menganalogikan dengan puasa, dengan sedekah, dengan haji, sehingga mereka, dalil mereka adalah kias. Ini dalilnya apa? Dalilnya kias. Adalah kias. Ya, ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Tapi peringatan, jangan sewa orang baca Quran untuk kirim pahala. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Memang ada yang boleh kan dari ulama mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah, tapi mayoritas ulama mengatakan tidak boleh kita menyewa orang baca Quran kemudian dikirim pahala. Misalnya bapak saya meninggal, udah kirim 30 juz, 30 orang ya, masa 1 juz dibayar satu juz. Kirim pahala sama bapak saya. Ya, ini bahkan Ibnu Taimiyah, bahkan Imam Ahmad dan yang lain yang mengatakan boleh ngirim pahala baca Quran pun tidak membolehkan. Kenapa? Karena begini logikanya sederhana. Kita ingin ngirim pahala baca Quran. Yang baca Quran mereka ini baca Quran yang kita bayari. Apakah mereka baca Quran ikhlas? Karena kalau mau dapat pahala harus ikhlas dulu. Kalau sudah ikhlas dulu ada pahalanya baru dikirim. Kalau ternyata mereka baca Quran karena duit, ya sudah, apa mau pahalanya? Berarti mereka baca Quran karena duit, berarti nggak ada pahalanya. Kalau nggak ada pahalanya, apa yang mau dikirim? Tidak ada dikirim. Oleh karenanya percuma, itu perbuatan percuma, ya. Maka dikatakan oleh para ulama adalah perkara yang tidak dibenarkan dengan cara seperti itu, ya. Taib. Ini mungkin kemudian juga saya lupa di antara ini juga, di antara sedekah adalah memberi minum, ya. Memberi minum. Ini juga ada khusus dalil tentang memberi minum. Ketika ada seorang mengatakan, Rasulullah, orang tua saya meninggal atau kerabat saya sudah meninggal, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bil ma", yaitu bikinlah sedekah air, bikinlah sedekah air. Seperti apa? Seperti gali sumur misalnya. Kemudian seperti sumur bor, atau kita taruh kalau di Saudi banyak orang di depan rumah dia kasih keran, orang kapan saja lewat bisa minum sedekah air, ya. Sebagian ulama berdalil jangankan manusia, bahkan ada seorang wanita masuk surga gara-gara beri minum kepada seekor anjing, apalagi beri minum kepada seorang manusia, ya. Oleh karenanya sedekah banyak, namun di antara sedekah yang dianjurkan memberi minum. Oleh karenanya orang yang punya proyek misalnya ngebor atau sumber air di mana-mana, itu adalah proyek yang baik. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata banyak cara kita untuk bisa berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka jangan kita pelit kalau orang dekat kita sudah meninggal dunia, ayah atau ibu atau kakak atau adik atau kawan, kita doakan mereka, paling tidak kita doakan mereka. Kita tidak tahu beberapa detik yang kita doakan tersebut, Allah maghfirlahu, ya Allah ampunilah dia, bagi dia sangat bernilai. Bagi dia sangat bernilai. Maka jangan kita sepelekan. Apalagi kalau kita punya rezeki, kita kasih makan fakir miskin, ini untuk ayah saya, ini untuk ibu saya, ya. Adapun masalah baca Quran, kita baca Quran, kemudian kita sampai khatam, kita bilang, ya Allah jadikanlah doa pahala khatam Quran kepada ibuku, makin ada khilaf. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, Ibnu Katsir mengatakan tidak sampai, Imam Ahmad mengatakan sampai, maka tidak perlu kita ribut masalah ini karena ini masalah khilafiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.